Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alila Channel, gembira dan bahagialah. Waspadalah, ketika rasa syukurmu telah hilang. Sobat, hal yang paling mudah untuk dilakukan oleh seseorang di dunia ini adalah bersyukur. Akan tetapi, meskipun secara teori bersyukur itu mudah, pada kenyataannya tidak semua orang bisa merasakan dan melakukannya. Sobat, kurangnya rasa syukur pada diri seseorang dapat berdampak negatif pada kehidupan orang tersebut, baik secara emosional, mental, maupun spiritual. Bahkan, kurangnya rasa syukur pada diri seseorang ditandai dengan sulitnya merasakan kebahagiaan. Kenapa bisa demikian? Diskusi, kita mulai dari sini. Sobat, salah satu kunci kebahagiaan dalam hidup adalah bersyukur. Namun, tanpa kita sadari, terkadang kita bisa terjebak dalam perasaan kurang bersyukur, yang justru itu membuat hidup kita tak jarang terasa berat. Sobat, maksudnya adalah, terkadang dalam hidup yang kita jalani ini, seringkali kita merasa serba kekurangan, bahkan seolah-olah merasa menjadi satu-satunya orang yang hidup paling menderita di dunia ini. Namun pada kenyataannya, ketika kita melihat lebih jernih, kita akan melihat kenyataan bahwa sebenarnya hidup kita tidak dalam kondisi benar-benar menderita. Itu bisa jadi, kitanya saja yang selama ini luput melihat nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan untuk hidup kita, dikarenakan selama ini mata kita sibuk menangisi keinginan dan harapan yang belum tergapai. Sobat, untuk lebih bisa memahami, kita simak sebuah kisah berikut ini. Kisahnya mungkin bisa mewakili apa yang kita alami dan rasakan dalam kehidupan ini. Semoga bisa memberikan pencerahan, agar kita tidak lagi melupakan untuk selalu bersyukur kepada Allah, yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita. Pada suatu masa, ada seorang laki-laki yang merasa dirinya saat ini menjadi orang yang serba kekurangan. Dia menjalani hidup ini dengan penuh keluhan dan segudang permasalahan. Suatu hari, laki-laki ini mendatangi seorang tua nan bijak. Seperti biasa, penampilan laki-laki itu berantakan. Matanya sayu memancarkan kesedihan. Wajahnya muram melukiskan keputusasaan. Dan kepada seorang bijak ini, lelaki itu memohon dan berkata, "Guru, kumohon bantu aku. Hidupku sangat menderita, keluargaku tak memahami aku. Setiap hari, rumah kami hanya diisi oleh pertengkaran, pekerjaan di kantor pun penuh tekanan. Sepertinya tak ada hal yang beres yang bisa aku lakukan." Orang yang dipanggil guru itu menatap lekat pada seorang laki-laki tadi. Ia berkata, "Lalu, apa yang kamu mau dariku?" tanyanya. "Aku ingin mati guru, aku ingin mati," kata lelaki itu sambil merengek menangis. "Aku sudah bosan menjalani hidup ini, dan aku ingin mengakhiri semua masalahku ini. Berikanlah aku jalan, agar aku bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang. Sungguh, berikan aku sesuatu yang dapat membawa kematian padaku, dengan cepat dan tak menyakitkan." Sang guru pun manggut-manggut mengerti akan maksud lelaki itu. "Ini ambillah dan minumlah," ujarnya sambil menyodorkan sebuah botol berisi air kepada lelaki itu. "Apa ini guru?" tanya lelaki itu. "Kau bilang ingin kematian yang tak menyakitkan. Itu adalah racun yang sangat hebat. Rasanya tawar, namun ia sangat mematikan. Cepat minumlah sekarang juga, maka besok malam kau akan menjumpai kematian dengan perlahan dan tenang," ucap si guru. Lelaki itu terdiam sejenak dan berpikir, "Ini sungguh aneh," pikirnya. Gimana tidak aneh, telah banyak orang bijak dan ahli spiritual yang ia temui. Namun, setiap kali ia menceritakan masalahnya, mereka selalu memberikan motivasi kepadanya, agar lebih bersemangat dalam menghadapi hidup ini. Tak satupun dari mereka mengabulkan permohonannya untuk mati. Akan tetapi, guru yang ada di hadapannya saat ini sungguh berbeda. Alih-alih memberinya motivasi, ia malah memberinya racun untuk dirinya. Tetapi tunggu dulu,
Bukankah itu memang yang ingin ia mau? Tanpa pikir panjang lagi, lelaki itu pun menenggak habis seluruh isi botol tadi. Dan tidak lama kemudian, ia berpamitan dan beranjak pulang ke rumah. Ia berjalan lunglai menuju rumahnya. Sepanjang perjalanan ia berpikir bahwa hari ini adalah hari-hari terakhir dalam hidupnya. Oleh karenanya ia ingin meninggalkan kesan yang manis bagi keluarganya dan teman-temannya. Ketika tiba di rumah, ditemuilah sang istri dan anak-anaknya sudah tertidur pulas. Dengan penuh rasa sayang, ia memandang wajah-wajah keluarga terkasihnya. Perlahan namun pasti, rasa hangat mulai menyelimuti hatinya. Dan tanpa ia sadari air mata telah menetes di pipinya. Ia menangis dikarenakan teringat bahwa hari ini adalah hari terakhir ia hidup. Karena esok malam, nyawanya akan direnggut oleh racun yang ia minum. Dengan lembut ia menarik selimut untuk menutupi tubuh sang istri dan dua anaknya yang sedang tertidur itu. Seperti layaknya pria yang sekarat, seluruh kenangan indah melintas di kepalanya. Terbayang bahagianya ia dulu di saat menikah, dan betapa indahnya perasaan mereka tatkala pertama kali berhasil membeli rumah. Lalu dengan rasa haru dan syukur mereka menyambut kelahiran buah hati pertamanya. Kemudian disusul oleh kebahagiaan atas kehadiran tangis dan tawa si bungsu. Dengan sadar ingatan-ingatan ini membuatnya merasa bahagia. Tanpa ragu dikecupnya pipi sang istri dan kedua anaknya itu, sembari membisikkan kata, "Papa sayang kalian." Lalu laki-laki itu pun beranjak tidur. Pada keesokan harinya, laki-laki itu pun terbangun pagi sekali. Setelah sholat subuh dengan khusyunya, dikarenakan ia ingat bahwa hari ini adalah hari terakhirnya hidup. Lalu ia menyiapkan sarapan pagi untuk istri dan anak-anaknya. Di hari ini, ia selalu berpikir bahwa ia harus memberikan yang terbaik untuk hari terakhirnya ini. Ia hanya tersenyum ketika memandang tatap mata heran istrinya. Ia sendiri lupa kapan terakhir kali menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Terbersit tanya di benak pikirannya bahwa selama ini beban pekerjaan yang berat telah menyita waktu yang banyak dalam hidupnya, sehingga tidak ada sisa waktu bersantai bersama untuk keluarganya. Setelah itu, ia pun berangkat ke kantor. Sesampainya di kantor, laki-laki itu menyalami rekan-rekannya satu persatu. Tak lupa ia mengucapkan terima kasih atas kerja sama mereka selama ini, dan meminta maaf atas segala kesalahannya selama ini. Rapat yang biasanya berjalan dengan tegang, sekarang menjadi lebih rileks. Dan ia menjadi lebih terbuka untuk menerima saran dan masukan. Dan seluruh beban kerja yang ia kerjakan di hari ini, ia kerjakan dengan penuh kesabaran dan ketelatenan. Motivasinya di kantor adalah, ia ingin dikenang oleh rekan-rekannya kelak setelah kematiannya esok hari. Dan hari ini laki-laki itu pun menjadi sangat berbeda. Ia menjadi orang yang benar-benar menyenangkan. Selepas jam kerja, ia langsung bergegas pulang. Menyempatkan sholat maghrib berjamaah. Setelah itu mereka makan malam bersama. Keceriaan pun mereka lalui di meja makan. Peristiwa ini ternyata menyadarkan laki-laki itu. Ia berpikir bahwa inilah yang ia cari dalam hidup yang sempat hilang darinya. Ia berpikir dan merasakan bahwa hidup ini ternyata sangat indah, jika kita mau memandangnya dari sudut pandang yang positif. "Pak, maafin Mama ya. Jika selama ini Mama kurang menghargai kerja keras Papa. Mama dan anak-anak semua sayang Papa," bisik sang istri. Untuk beberapa saat, laki-laki itu termenung. Perlahan ia kini berubah pikiran. Ia tidak mau mati. Ia masih ingin menjalani hidup yang indah ini bersama keluarganya. Ia masih ingin menghasilkan banyak karya yang bermanfaat. Seketika itu, ia meminta izin kepada istri dan anaknya untuk beranjak pergi. Laki-laki itu berlari dengan cepat menuju rumah sang guru. Ia bergegas menuju rumah sang guru, dikarenakan tidak ingin terlambat. Sesampainya di rumah sang guru, dengan nafas tersengal-sengal lelaki itu berkata, "Guru, aku belum mau mati, aku belum mau mati. Berikanlah aku obat penawar racun, yang kemarin engkau berikan kepadaku. Hari ini aku menjalani hidup yang berbeda. Hari ini,
Aku menemukan arti sebenarnya dari kebahagiaan, pintaannya. Mendengar itu semua dari mulut laki-laki itu, sang guru tersenyum, dan berkata, hidup akan terasa lebih berarti, jika kita menyadari bahwa setiap detik maut dapat menjemput kita. Dengan begitu, kita akan mensyukuri apa yang kita miliki. Dan itu semua dikarenakan, di balik rasa syukur itulah kebahagiaan hakiki berada. Sekarang pulanglah, sesungguhnya air yang engkau minum kemarin adalah air putih biasa. Air putih itu telah menyadarkan akan penyakit hatimu, yaitu kurangnya rasa syukur. Betapa banyak orang sepertimu, mereka tidak mampu melihat kenikmatan yang telah mereka peroleh, sehingga mereka merasa hidup penuh dengan penderitaan. Kini pulanglah, nikmatilah hidup, anggaplah setiap hari itu adalah hari terakhir dalam hidupmu. Nasihat sang guru. Dan laki-laki itu pun pulang dengan penuh kebahagiaan. Kini matanya telah terbuka, hatinya pun juga terbuka. Dunia yang ia anggap menyiksa, ternyata banyak menyimpan keindahan. Selama ini, pandangannya hanya tertuju pada hal-hal yang buruk saja, hingga melewatkan banyak nikmat Allah. Sekarang, ia berjanji untuk lebih mensyukuri usia yang diberikan Allah kepadanya, dengan banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat. Sobat, begitulah, kita sering berupaya keras mencari kebahagiaan di luar diri kita. Bahkan kita sering menyalahkan pihak lain atas ketidakbahagiaan kita. Namun sesungguhnya, setiap penderitaan yang kita alami adalah tanggung jawab kita. Jiwa kitalah yang keruh, sehingga tidak bisa melihat kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Sobat, dari diskusi singkat kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa mensyukuri atas apa yang ia miliki. Bukan sebaliknya, yaitu orang yang menyesali atas apa yang tidak ia miliki. Sobat, pahamilah bahwa kebahagiaan tidak terletak di luar diri kita, melainkan kebahagiaan itu ada di kepala dan hati kita. Kebahagiaan itu adalah rasa syukur atas nikmat Allah. Kita bahagia karena bersyukur, bukan bersyukur karena kita bahagia. Sobat, jika mindset ini telah kita miliki, maka segera kita akan menjadi orang yang paling berbahagia di kehidupan ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.